Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yoga di sini dalam tip dan triks Microsoft Excel. Sobat Excel semua, kali ini Yoga akan mengupas mulai dari nol tentang Visual Basic for Application. Nah, di sini tentu saja VBA yang digunakan dalam Microsoft Excel. Nah, gimana kabar sobat semua? Apakah sehat semua? Mudah-mudahan Sobat Excel semua dalam kondisi yang sehat agar bisa tetap semangat dalam menyimak video ini. Nah, bagi Sobat Excel semua yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa like. Dan kemudian kalau memang video ini bermanfaat, silahkan share kepada teman Sobat semua, kepada kerabat Sobat semua, dan ke semua orang yang Sobat Excel kenal. Terima kasih, kita lanjutkan ke tutorial berikut ini. Sobat Excel semua, untuk menjalankan Visual Basic for Application, atau kita singkat saja dengan makro, untuk ini Microsoft Excel ini, sobat semua harus memiliki tab ya, developer ya. Jadi di sini harus ada tab developer. Nah, bagi sobat semua yang belum memiliki tab developer, sobat semua bisa memunculkan dengan klik menu file, kemudian ke option ya, kemudian ke customize ribbon. Nah, kemudian di kolom yang sebelah kanan cek ya, cek developer kan. Kita cari developer, kemudian dicek. Nah, kalau sudah cek, baru kemudian kita oke. Nah, maka sobat semua akan memiliki tab baru, yaitu tab developer dengan menu-menu yang ada di dalamnya. Nah, sobat semua, dalam membuat makro di dalam Microsoft Excel ini paling tidak ada dua cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan record makro ya. Jadi di dalam tab developer di sini nanti ada fasilitas record makro ya. Di mana record makro ini gunanya untuk merekam semua aktivitas yang kita lakukan di dalam workbook Microsoft Excel. Nih, jadi kita pertama menggunakan record macro. Terus kemudian yang kedua, kita menggunakan coding ya. Jadi dalam menggunakan coding, kita terlebih dahulu harus masuk ke dalam Visual Basic Editor. Nah, di sini ada fasilitas Visual Basic di menu yang paling kiri. Kita bisa klik, maka kita akan masuk ke dalam Visual Basic Editor. Nah, kita nanti bisa melakukan pengkodingan di sheet maupun di workbook. Nanti penjelasannya akan kami jelaskan selanjutnya. Nah, untuk yang pertama kali, kami akan menjelaskan tentang masalah record makro. Jadi, perekaman makro. Jadi, semua aktivitas yang kita lakukan di dalam workbook, worksheet, akan direkam oleh VBA. Nah, dalam melakukan perekaman, yang perlu kita ketahui adalah yang pertama adalah masalah ini, relatif dan absolut referensi. Nah, nanti kita akan jelaskan seperti apa yang dimaksud dengan absolut dan relatif referensi ya. Untuk membuat perekaman makro, kita bisa melakukan ini, tekan record makro. Nah, kemudian di sini kita beri nama. Makro yang akan kita jalankan namanya apa? Misalnya di sini saya ganti dengan nama coba 1. Nah, kemudian kita bisa mengaktifkan makro kita nanti dengan menggunakan shortcut. Misalnya sini saya gunakan shortcut Ctrl key. Jadi kalau saya nanti akan menjalankan perekaman makro ya, dimana nanti setiap kita merekam, nanti dengan shortcut ini kita bisa mengulang-ulang lagi apa yang kita rekam tadi. Jadi kita bisa memanggil ulang apa yang tadi itu sudah kita lakukan. Nah, di sini saya menggunakan shortcut Ctrl key. Kemudian OK. Nah, sekarang kita sudah bisa memulai merekam. Nah, di sini saya mulai dari ini sel yang aktif A1 ya. Ini perlu diperhatikan sekali. Untuk apa? Untuk mengenal maksud dari absolut dan relatif referensi itu seperti apa. Saya mulai dari A1. Nah, kemudian dari A1 saya pindah ke B2 ya.
ke yang ada tulisannya Mas Yuga. Nah, kemudian ini teks ini akan saya edit ya. Saya besarkan hurufnya jadi 18. Kemudian saya bold. Kemudian saya kasih warna merah. Kemudian saya kasih fill warna kuning. Nah, seperti ini. Ya. Nah, sekarang kalau sudah kita stop ya. Stop. Berarti apa? Perekamannya sudah selesai. Jadi kalau sudah kita stop berarti perekamannya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan memanggil ulang dengan menggunakan control key. Ini tadi kita masih menggunakan absolute referensi. Karena apa? Yang use relative referensi ini tidak saya tekan, tidak saya klik. Jadi tadi saya menggunakan absolute referensi ya. Nah, jadi perlu dicatat ya, saya tadi dalam perekaman yang barusan saya menggunakan absolute referensi. Nah, sekarang kita panggil ya. Saya tekan di E1 ya. Saya aktifkan di E1 kursornya, kemudian saya tekan Ctrl key. Nah, nggak ada perubahan ya, nggak ada perubahan. Saya tekan di sini lagi, Ctrl key. Nah, tetap dia akan masuk ke dalam ini sel B2. Jadi nggak bisa saya ubah-ubah posisinya. Nih. Misalnya ini ya, ini saya hapus dulu, kemudian di sini saya tulis Mas Yu ya. Nah, saya tekan di sini, di paling pojok sini kan. Kemudian saya panggil Ctrl key lagi. Nah, tetap yang akan terformat tadi adalah kolom ya atau sel B2. Nah, kenapa seperti ini? Karena saya menggunakan absolute referensi. Jadi dia pasti akan selalu ke sel B2. Dimanapun saya memulai sel yang aktif, nah nanti yang akan terkena dampak dari perubahannya adalah tetap B2. Karena saya menggunakan apa? Absolute referensi. Nah ini ya, ini tentang absolute referensi. Sekarang yang kedua, saya akan menggunakan yang relative reference ya. Ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu, kemudian ya saya insert lagi lah. Insert lagi, ini saya copy, saya masukkan ke B1. B2 ya. Saya mulai dari A1 lagi. Saya memulai dari A1. Saya memulai dari sel A1. Ingat, saya sekarang gunakan yang relative referensi. Saya klik use relative referensi. Ya. Kemudian saya mulai record makro. Saya namai coba 2. Shortcutnya saya menggunakan Ctrl W. Oke. Nah, ini saya bisa memulai merekam. Saya seleksi B2. Ya. Kemudian B2 saya perbesar jadi 18 fontnya. Kemudian saya bold, saya kasih warna, kemudian saya fill. Nah, ya. Kalau sudah saya stop perekamannya, stop. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang saya akan aktifkan sel E1 ya. Saya mulai dari E1. Saya menggunakan shortcut Ctrl W. Nah, dia bisa. Saya ke C4 ya, saya aktifkan C4. Kemudian saya tekan shortcut Ctrl W. Nah, saya ke E6. Saya pakai Ctrl W lagi. Nah, ini yang namanya relatif ya. Jadi perekaman dengan menggunakan relatif referensi. Nah, jadi bedanya apa? Kalau absolut dia akan selalu menuju kepada sel kan. Sel yang kita seleksi pertama tadi kan. Tapi kalau kemudian kita menggunakan relatif, maka sel yang akan terseleksi itu tergantung posisi sel yang aktif pertama itu di mana. Kalau awal tadi saya menggunakan relatif itu di E1, ketika saya pilih B2 berarti apa? Dia akan selalu bergeser ke kanan satu sel, ke bawah satu sel. Jadi kalau saya di E1 ya, awalnya di E1, maka kemudian
akan bergeser ke kanan satu sel, ke bawah satu sel. Nah, itu bedanya antara relatif dan absolut. Nah, kalau kita lihat di dalam codingannya, bisa kita lihat seperti ini ya. Nah, ini bedanya kan. Nah, ini kalau kita menggunakan yang absolut nih ya, coba satu. Tadi absolut kan namanya coba satu ya. Nah, kalau kita menggunakan absolut, kita pasti akan absolut langsung kan. B2 select. Artinya apa? Dimanapun kita melakukan seleksi terhadap sel, pasti jatuhnya tetap akan ke rank B2. Sekarang kalau menggunakan relatif, ini yang bawah, yang codingan bawah. Nah, dia di sini menggunakan offset kan. Offset itu artinya pergeseran. Jadi kalau menggunakan offset, pasti di sini akan menggunakan pergeseran. Ya, jadi mulai dari aktif sel, kemudian akan bergeser kan ke kanan satu, ke bawah satu. Bedanya itu. Jadi kalau absolut, dia langsung absolut. Dia langsung akan menjurus kepada sel tertentu. Tapi kemudian kalau kita menggunakan yang relatif, kita akan menggunakan di sini offset, artinya pergeseran. Pergeseran itu tidak akan terpaku kepada sel dimanapun kita aktifkan. Dia hanya yang dibaca adalah pergeserannya saja. Ya, mungkin ini sedikit untuk pembukaan tentang bagaimana kita membuat makro dengan menggunakan record makro. Dan nanti kita dengan menggunakan pemahaman ini, kita akan menggunakan record makro itu untuk keperluan yang lebih powerful lagi. Yang saya kira lebih luar biasa lagi, maka kemudian simak video dari channel Mas Yoga, karena nanti kami akan share video yang lebih menarik, video yang lebih bermanfaat, dan akan lebih banyak dipakai di dalam pekerjaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.